Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan lagu puji-pujian yang dibawakan oleh Napo 10 gereja kita. Janganlah
yang menjadi hukum Taurat bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami, dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau saling menopang dan adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kekuatan kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati
dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayani kami yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan dalam pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa mencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah dipersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena imannya masih berbicara sesudah dia mati. Karena iman Henok berangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saat ini berada. Segenap majelis gereja kita beserta dengan seluruh keluarga mengucapkan bagi kita selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini yang kita rayakan melalui ibadah peringatan hari kenaikannya pada hari ini. Kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kenaikan Yesus ke surga pada hari ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kita membaca secara bersama-sama di ibadah keluarga kita masing-masing. Kita mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Seturut dengan pembacaan khotbah hari ini, kita dihantar kepada seruan topik ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita dan bersyukur pada hari ini karena kita diperkenankan bersukacita dalam perayaan sukacita peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mengenang peristiwa kenaikan ke surga hari ini, kita juga dihantarkan kepada perenungan ulang akan sabda dan perintah Yesus dalam khotbah hari ini yang lazim kita kenal dalam ajaran gereja kita sebagai amanat agung Tuhan Yesus kepada para saksi dan gereja. Secara umum, bila seorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan rekan atau keluarga karena akan meninggal atau bepergian jauh dalam waktu lama, maka pesan-pesannya yang terakhir biasanya acap kali dijadikan menjadi perhatian atau kenangan utama. Demikianlah halnya dengan Tuhan Yesus. Sesaat sebelum kenaikannya ke surga, ia memberi pesan-pesan terakhir, amanat kepada murid-muridnya. Rangkaian pesan atau
perintah terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya berkaitan erat dengan sebentuk amanat pengutusan untuk memberitakan Injil kepada dunia dan kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil Kristus tersebut dirangkai dengan perintah untuk mengajar umat dan melakukan perintah Yesus serta memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Kemudian membaptis orang yang percaya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan dalam pengutusannya, Yesus lebih dulu membekali para murid dengan memberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan dicerahkan dan kemudian menentukan para murid dan orang beriman untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itulah juga yang terus dan senantiasa bekerja di tengah gereja dan orang beriman sedari dulu, kini, esok, dan seterusnya untuk memampukan para pekabar Injil di seluruh dunia. Dan Yesus telah berjanji setia untuk menyertai para murid dan menyertai orang-orang beriman sampai kepada akhir segala zaman. Bapak Ibu yang terkasih, tugas panggilan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup dan benar. Hal itu diungkapkan pada keempat penulis Injil yang memberikan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas gereja. Artinya tanda bahwa gereja hidup bernafas adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Apabila gereja tidak melaksanakan pembakaran Injil, maka gereja tersebut bukan gereja yang hidup dan benar. Gereja itu hanya sebagai komunitas institusional perkumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Oleh sebab itu, pesan khotbah hari ini Markus 16 ayat 15 sampai 20 adalah agar lebih giat mengabarkan Injil Kristus, sehingga orang berdosa yang belum mengenal Yesus Kristus percaya dan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam kesabaran kita menghadapi wabah virus corona yang masih mendera bangsa kita dan dunia pada umumnya, maka melalui ibadah di tengah keluarga dan pribadi masing-masing saat ini, inilah pesan dan seruan iman di dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga hari ini, seturut dengan amal agung Yesus pada saat kenaikannya hari ini bagi kita, untuk kiranya direnungkan ulang dan kita kerjakan dengan giat. Pesan yang pertama, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang dimaksudkan bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikut Kristus. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemahaman dari amanat ini jelas memaparkan bahwa di zaman pengutusan ini, para murid dan saksi Kristus yang diutus oleh Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah hidup baru atau yang tidak lagi serupa dengan dunia. Kebaharuan hidup mereka kini diutus untuk menggarami dan menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Bukan lagi pribadi yang masih harus digarami, diterangi atau ditobatkan, tetapi pribadi yang sudah baru setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka
sesudah kebangkitannya dari kematian. Dapat kita bayangkan, tentu misi ini akan gagal total jika sekiranya para utusan yang diutus justru masih pelaku-pelaku hidup duniawi yang penuh dengan dosa, kejahatan, tipu daya, kenajisan, dan lain sebagainya. Keberhasilan gereja dan pengikut Kristus melaksanakan misi ini pertama sekali haruslah keluar dari tabiat-tabiat atau kehidupan konformistis dengan dunia. Dan inilah pergumulan terbesar kita di dalam kehidupan kekristenan kita di zaman sekarang ini. Bangga mengaku sebagai pengikut Kristus, namun kaya dan pola hidup masih di lingkaran kehidupan duniawi yang senang dengan kenajisan, kejahatan, tipu daya, mulut serong, kepura-puraan, kebebalan hidup, kekerdilan hati, dan sebagainya. Jika masih demikian kehidupan kita para saksi, maka kesaksian kita juga akan menjadi kesaksian yang sumbang dan hampa, tidak punya kuasa dan pengaruh apa-apa untuk menjadikan setiap orang menjadi murid Kristus. Khotbah ini mengingatkan kita kembali, cobalah mereka ulang panggilan pemuridan kita. Tidak hanya bangga mengaku sudah puluhan tahun menjadi Kristen, namun perubahan total hidup untuk tidak serupa dengan dunia masih jauh panggang daripada. Pesan yang kedua, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amanat penyebaran Injil yang berwawasan lingkungan hidup atau peri kemakhlukan juga menjadi salah satu hal yang amat penting bagi Yesus dalam pengutusan. Dan umat manusia sendiri pun di masa kini sungguh semakin menyadari bahwa segenap penghuni bumi membutuhkan alam dan lingkungan hidup yang sehat. Pemberitaan Injil tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada segenap makhluk dan alam semesta. Memang bila kita pelajari lebih dalam, keselamatan segala makhluk sudah merupakan tekad dan inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan dan menyelamatkan ciptaannya. Semua bangsa dan segala makhluk akan kembali pada keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Nabi Yesaya misalnya telah membuatkan tanda sejahtera yang akan membuktikan kasih Allah kepada manusia dan ciptaan lainnya. Dalam Yesaya 11 ayat 6-9 kita bisa membaca, serigala akan tinggal bersama dengan macan tutul, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang tidung, dan anak-anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular domba. Tidak akan ada berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar. Tujuan keselamatan ini merupakan pengharapan keselamatan segala makhluk. Karena itu, gereja dan saksi Kristus harus terus berjuang untuk memberitakan keselamatan kepada siapapun, termasuk segala makhluk yang ada di bumi ini. Dan kita harus terus mengingatnya sebagai keharusan bagi semua orang penduduk bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga yang dikasihi Tuhan, kembali seperti khotbah sebelumnya, jika seluruh dunia sampai sekarang masih bergumul dan berjuang menghadapi wabah virus corona ini, dan seandainya kenyataan pahit ini adalah akibat dari keburukan dan ketamatan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai kedamaian dunia tempat kita tinggal, betapa disayangkan perilaku hidup seperti ini. Duka lara ini tentu menjadi sinyal
bahwa manusia tidak lagi mau mendengarkan peduli kepada amanat kebenaran Injil yang berwawasan beri kemakhlukan. Khotbah mimbar tentang betapa pentingnya kedamaian dunia tidak lagi dipedulikan. Kenyataan belakangan ini di mana semakin banyak orang secara sengaja menghancurkan tatanan kegiatan bumi dan alam adalah merupakan objek penderitaan kesaksian kita. Semoga kenyataan pahit yang kita alami bahkan seluruh dunia karena wabah virus corona ini ada faedahnya, terlebih memberi efek jerah bagi kita penghuni bumi untuk menghargai kehidupan, kebaikan dan kehidupan ciptaan ini dengan baik. Dan semoga gereja dan kita orang percaya masih mau dan giat memberitakan kecintaan kita kepada kedamaian hidup, keutuhan ciptaan, merawat bumi, karena kebaikannya adalah barometer kebaikan kita sendiri. Pesan yang ketiga adalah bersaksilah dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Misi yang kita emban adalah misi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita. Allah sendiri telah berjanji memberi kita kuasa, kekuatan dan penyertaan sampai akhir zaman. Inilah pendorong dan kekuatan terbesar kita untuk dapat melakukan. Didasari oleh keyakinan penyertaan ini pula lah sehingga para murid dalam kesadaran penuh dan semangat bermisi berangkat dalam semangat menunaikan amanat pengutusan ini. Sebagaimana kita baca di ayat 20, di ayat yang terakhir tadi yang berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tidak ada hasil kalau kita tidak mau memulainya. Tidak ada buah-buah penderitaan Injil jika kita enggan melakukannya. Orang yang sungguh-sungguh mau untuk misi ini, inilah yang dibutuhkan saat ini. Tidak sebatas mengkritik, mencela, apalagi hanya sebagai penonton. Kini telitilah diri dan hatimu. Semoga kita adalah murid-murid yang sudah dibaharui kepada semangat pemberitaan Injil yang semakin giat dan gigih oleh karena kebangkitannya dan oleh kenaikannya. Jika demikian, pemberitaan tidak lagi hambar dan tawar, tetapi bisa dinikmati dunia dan segala makhluk. Tuhan memberkatimu. Selamat bersaksi. Dari perhubungan HKBP Jumbaru, kami berdoa untukmu. Semoga Tuhan menjagai dan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Putra yang telah menang, dan pada saat ini kami mengingat sukacita besar melalui peringatan kenaikannya ke surga. Kenaikannya ke surga merupakan momentum yang mengingatkan kami bahwa tujuan akhir kami bukanlah dunia ini, tetapi tujuan perjalanan akhir kami adalah surga, kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang percaya. Pada hari ini juga peringatannya akan kenaikan ke surga sekaligus menjadi momentum mengingat ulang kembali pengutusan kami untuk bersaksi di dalam kehidupan kami di Bali, lepas di Bali, ataupun melalui gereja. Dan misi ini harus dikerjakan sebagai pertanda bahwa gereja adalah gereja ini. Kami sebagai para saksi adalah saksi-saksi yang hidup, dan itulah yang sudah dikerjakan
oleh orang-orang percaya sejak dari semula. Dan pada hari ini kami ingatkan kembali akan keputusan kami. Tentu tidak ada alasan untuk tidak bersaksi begini. Meskipun dalam situasi sulit pada saat ini, tetapi justru di situasi sulit inilah kesaksian kami diuji, keseriusan kami diuji. Apakah semangat kami akan surut atau justru semangat kami akan terus berkobar di tengah-tengah penderitaan kami? Biarlah seperti orang-orang percaya pada mulanya, di mana tantangan hidup penganiayaan justru mencari momen yang sungguh-sungguh dapat menunjukkan kesungguhan mereka bersaksi akan Engkau. Itu senantiasa dapat kami kerjakan, dilanjutkan oleh gereja masa ini dan masa yang akan datang, sehingga nama senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah pribadi dan mas pribadi saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa mendengar semua ujian dan kesaksian iman kami melalui ibadah syukur kami di hadapan. Dan biarlah setiap keluh kesah permohonan doa-doa kami Tuhan mendengar dan memberikan setiap jawaban doa kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang, sehingga kami akan terus bersaksi dalam Engkau melalui kehidupan nyata kami. Berkati gereja-Mu, berkati setiap keluarga yang beribadah hari ini, berkati kehidupan kami pribadi bebas menjadi dimanapun saat ini berada. Di dalam Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, Anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi nomor 669 sambil mengumpulkan persembahan kita yang kita serahkan kepada gereja melalui sintua di lingkungan kita masing-masing. Amin.
supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia dan ke segala makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi seluruh berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan dalam kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang berlutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang.
anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, bahkan seluruh pelayan-pelayan di gereja, agar gereja hidup dalam kebenaran, masuk dan berdiam damai dalam hati kami pengikut, untuk mengikuti dan melakukan firman dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada bekerja di dalam gereja, supaya anggota jemaatku sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari Majelis Gereja dan keluarga beserta seluruh jemaat juga yang hadir di ibadah malam ini, terus juga seksi multimedia yang terus mempersiapkan media untuk kita bisa beribadah secara online, mengucapkan pada hari ini selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa mencintai dan terus bersemangat sembari bersabar untuk menghadapi wabah virus corona juga yang masih menyerang di kita. Teruslah bersabar, berdoa, semangat, dan mengerjakan hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Intinya sebelum khotbah hari ini terus bersaksi dengan cara-cara kita yang baik. Horas, salut, selamat